Ya, Mas Rit ini merupakan kreatif agensi dari Ki8 Studio ya, Mas? Iya, kayak 8. KI8, oke. Sebelum kita masuk nih ke pertanyaan, mungkin boleh dijelasin kreatif agensi itu gimana ya, Mas? Mungkin kerjanya atau gimana gitu? Kalau aku sendiri ya kayak lihat kreatif agensi itu kan apa ya, sebagai tempat naungan buat brand-brand yang pengen lebih di-upgrade lagi kreatifnya. Salah satunya branding kayak gitu-gitu kan. Nah, banyak sekali produk-produk yang sebenarnya secara apa ya, komersil itu kurang gitu loh. Jadi dengan adanya kreatif agensi dia lebih terbantu gitu. Berarti kayak istilah branding gitu ya, Mas ya? Iya, lebih ke branding juga. Terus kita juga ada desain sama foto dan lain-lain gitu sih, Kak. Oh, photoshoot ya berarti. Oke. Kalau begitu, itu overviewing, kita langsung lanjut ke pertanyaan ya, Mas ya. Oke, boleh. Pertanyaan pertama yaitu apa yang menjadi motivasi atau dari awalnya nih Ki8 Studio tuh awalnya gimana, Mas, ceritanya? Awalnya sih dulu tuh kan aku buka apa ya, kayak buka lapak jualan gitu kan, skincare. Nah, aku tuh desain sendiri, foto-foto sendiri. Kemudian kan dari skincare itu kan kayak ada distributor, terus ada ownernya juga. Nah, aku tuh tiba-tiba kayak di DM gitu loh, Kak, aku boleh nggak dibikinkan desain seperti ini gitu. Terus katanya, iya, awalnya aku mikir lah, ini desainnya yang gimana, dan akhirnya aku nyoba-nyoba dulu sih. Ternyata bisa gitu, dan ya udah kelanjutan gitu kan, sampai akhirnya aku bikin. Awalnya dulu itu LA8 gitu kan namanya. Cuman karena ada pecah kongsi, akhirnya aku bikin yang baru kayak 8 Studio gitu. Oke. Begitu boleh dilanjut ke pertanyaan nomor 2 untuk Felix. Untuk Mas Adit, kan pada masa pandemi ini ekonomi terdampak ya kan. Cara bisnis Mas Adit survive pada masa pandemi ini gimana? Kalau semisal kreatif labs-nya itu sebenarnya ada dampaknya nggak sih? Mungkin dampaknya sebagian nggak sebesar yang dialamin sama yang lain mungkin ya, kayak yang jualan makanan atau karena emang kalau kita sendiri itu sebenarnya nggak butuh yang namanya tempatnya luas kayak gitu, itu sebenarnya nggak, cuma ya kita memanfaatkan lah yang ada. Misal ada klien yang pengen foto, atau misalkan aku contohnya foto dan video gitu, satu package, kita nggak butuh yang namanya tempat lahan yang luas gitu. Jadi kita bisa renov misalkan rumah yang kosong atau lahan yang kosong, jadi dibuat sesuai konsep yang kliennya mau, dan kliennya itu juga nggak harus datang ke tempat kita gitu. Dan ada tes-tesnya juga kan, misal ada harus tes buat corona negatif atau enggaknya. Nah itu pasti jelas udah dites gitu, jadi ya puji Tuhannya aman, jadi kita bisa kerja gitu. Jadi tidak terlalu terdampak ya sama virusnya? Iya sih, karena kalau misalkan desain juga kan orang nggak harus apa ya, kalau desain itu kan lebih lancar ya, karena orang juga nggak harus datang ke tempat kita tinggal preview aja nantinya gimana. Kalau misalkan emang oke ya nggak ada revisi ya bisa dilanjut gitu. Jadi emang dampaknya kurang lebih nggak sebesar sama apa yang usaha-usaha lain yang lain gitu sih, Kak. Oke, silakan untuk pertanyaan ketiga dari Brian Melvin. Oke, berarti untuk pertanyaan ketiga, siapa yang menjadi kunci dalam bisnis Anda? Mungkin ini lebih ke arah kayak siapa sih kunci ya untuk bisa menggerakkan bisnis ini kali? Oh gitu ya. Kalau aku sih mikirnya dari keluarga sendiri sih, karena emang dari kecil keluarga aku tuh rata-rata emang bisnismen gitu kan. Gitu. Jadi emang dari kecil aku tuh udah jualan kayak mainan, terus dari TK itu udah jualan mainan. Awalnya iseng, tiba-tiba dibikinin toko kayak gitu. Jadi dari kecil udah mulai jualan gitu ya? Iya, aku dari kecil, dari TK gitu sih. Soalnya kan dari TK aku tuh kan sekolahnya waktu di kota, cuman rumahku tuh di desa gitu kan. Nah tiap hari tuh kayak pulang dari kota ke desa gitu. Nah sedangkan orang-orang di desa, anak-anaknya kan mainnya beda. Nah aku tuh banyak mainan dan nggak kepake, akhirnya Oke.
Oke, untuk pertanyaan selanjutnya ke Albert, silahkan. Oke, kan tadi udah cerita bagaimana sih motivasi dan cara Mas Adi survive. Nah, ini kan pertanyaan keempat agak mirip-mirip sama pertanyaan kedua nih. Ya, bagaimana Mas Adi survive di tengah pandemi? Boleh aku ganti nggak pertanyaannya, Mas Adi? Oh boleh silakan. Paling aku kayak tanya gini sih, kan Mas Adit awal kayak udah pokoknya motivasinya ceritanya kayak gimana, terus apa terus dari survive-nya, kayaknya kira-kira apa sih hambatan yang ada gitu loh dalam menjalankan bisnis Mas Adit ini? Nge-manage sih, lebih ke manage ke orang juga sebenarnya. Cari klien kan agak susah juga kan, soalnya kan agensi seperti aku kayak kreatif agensi itu kan banyak banget tuh di Malang, apalagi ya sekarang apalagi pandemi, jadi orang tuh mikir kayak bisnis yang enak ya buka agensi kreatif. Nah selain itu aku juga harus nge-manage timku juga kayak gitu. Apa ya, kadang itu ada beberapa hal kalau misalkan bukan hambatan ya, aku ngira kayak lebih ke challenge gitu loh. Kalau misalkan si kliennya minta konsepnya A, nah cuma kan kita timnya kan nggak satu orang nih, nggak aku doang, tapi aku punya tim yang kadang itu konsepnya beda-beda. Nah cara gimana kita nentuin konsep yang sama dengan yang kliennya dealin dan mau hasil akhirnya itu kan rada belibet ya. Kadang kayak aku mau konsepnya kayak gini, jadi harus apa ya, pinter-pinter nyatuin konsep kayak gitu. Kadang juga kliennya tuh kayak minta modelnya yang harus kayak ini, oriental atau kayak gimana. Nah sedangkan kebanyakan tuh klien kayak gini, aku mau dong Kak modelnya yang oriental gitu. Waktu aku kasih tunjuk yang oriental seperti ini, kliennya bilang kayak Kak ini kayaknya udah dipakai sama brand ini deh gitu. Just kalau misalkan emang kliennya minta oriental ya harusnya aku sendiri sih nggak masalah ya kalau misalkan modelnya ini dipakai sama brand lain, karena menurutku dengan itu kan berarti dia tuh udah dikenal loh gitu. Itu aja sih, mungkin kurang lebih kayak gitu sih. Berarti kayak lebih ke arah manajemen sama apa menghadapi kliennya gitu ya? Iya, karena ada yang rebel juga sih kliennya, kayak nggak sopan gitu loh. Oh kalau kira-kira nih Mas Adi, kan tadi Mas Adi sempat singgung tentang di masa pandemi banyak yang buka lebih mudah agensi. Berarti banyak dong. Iya. Jadi atasi persaingan ini gimana? Kan banyak. Sebenarnya gini, kalau aku ngeliat di Malang ya, karena aku tinggal di Malang, jadi aku emang lihat secara luasnya itu emang di Malang mereka itu buka yang agensi misalkan cuma fokus untuk foto doang, foto produk. Nah, ada juga yang agensi yang emang buat video aja. Ada agensi di mana cuma buat desain doang. Nah, kalau di aku itu emang dari semua. Jadi ada 3D, ada desain, ada foto sama video. Jadi emang mungkin lebih komplit juga dan complicated gitu sih. Soalnya kan aku ngejalaninnya sendiri. Jadi kayak partnernya cuma satu. Sebenarnya aku pengen cari partner 2 orang gitu sih. Cuma rada susah juga gitu loh buat satu misinya. Dan kalau misalkan bukan kompetitor tapi lebih kayak kalau di kompetitor itu kayak gimana gitu. Soalnya aku juga kayak berteman gitu loh sama yang lainnya. Kayak misalkan aku kan juga kadang masih dibantu sama beberapa agensi juga kan. Jadi misalnya kayak aku mau bikin video tapi timku tuh ngajak agensi lain buat join buat satu project kayak gitu. Jadi kalau misalkan dibilang saingan atau ini sih enggak sih. Jadi lebih ngebantu lah arahnya kayak gitu. Berarti lebih ke arah berkolaborasi dengan kelas. Iya. Jadi ilmunya juga enggak stuck di situ doang gitu. Kira-kira ada lagi mau tanya nggak? Mungkin ini kali ya, sebelum kita tutup mungkin gini Mas, kita kan baru mau merintis usaha nih, mungkin tips apa yang Mas bisa kasih supaya
kedepannya kita bisa mungkin lebih berkembang gitu untuk membangun suatu usaha. Kalau boleh tahu usaha apa dulu nih? Kita usaha ini eco-friendly cutlery itu Sega. Oh, I know. Tuh. Jadi spork kayak sendok dan garpu tuh dijadiin satu bentuk tapi terbuat dari kayu, jadi kita eco-friendly gitu. Mungkin Kira-kira apa, Pak? buat hampers gitu nggak sih? Aku lupa ya kapan hari aku pernah lihat Instagramnya apa ya, agak lupa sih. Instagramnya hampir sama dengan apa yang kalian lakuin gitu, which is kayak kedepannya kalian bisa contoh dari produk ini gitu. Kalau kalian sendiri tahu pernah buat hamper nggak sebelumnya? Belum sih kita. Tapi tahu ya. Tahu. Pasti itu nggak ada orang apa itu hampers gitu. Nah biasanya kalau aku sendiri, kalau aku kan pernah ya jual hampers juga gitu. Nah isinya juga ada barang-barang eco-friendly yang kalian buat tadi gitu. Tapi aku mix lagi sama kayak barang pecah belah juga. Kalian bisa ganti kayak dari kayu juga, gelas kayu kayak gitu. Tatakan ya kalau misalkan emang temnya apa kerajinan dari kayu ya bisa satu package itu semuanya kerajinan dari kayu kayak gitu sih. Dan ini banyak sih sebenarnya, kalian bisa buat straw juga nggak sih kayak gitu. Jadi lebih kalau aku sendiri sih nyaranin kayak ATM gitu sih, amati, tiru, terus Modifikasi ATM. ya bener banget. Iya kan sekarang harus gitu ya kalau Iya. usaha. Jadi emang sebenarnya kalau yang namanya kreatif, orang kreatif itu banyak, dan nggak semua orang kreatif itu pure dari idenya sendiri gitu. Jadi emang kalau di dunia kreatif sendiri itu nggak ada yang namanya 100% karya dia. Maksudnya kayak aku bikin ini dulu loh, pasti dia kayak maybe nyampurin hasil lihat dari orang terus di combine dengan pemikiran media, jadi akhirnya emang nggak kelihatan kalau dia niru gitu. Jadi emang ya combine-nya itu tadi sih. Jadi lebih memodifikasi gitu. Oke. Mungkin nggak udah cukup kali ya pertanyaannya, atau ada yang teman cukup? Oke, untuk penutup saya ucapkan banyak terima kasih kepada Mas Adit untuk waktunya yang diluangkan buat kami untuk kami wawancarai. Mohon maaf bila ada salah kata. Kami pamit undur diri dan selamat siang. Ya terima kasih. Makasih banyak ya